Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari beda kisah yang pertama tentang seorang nenek yang berperilaku sangatlah baik, akhlak dan budi pekertinya bisa menjadi tauladan kita bersama, yang mana kemarin kita episode kemarin atau akhir daripada episode kemarin dia terdampar bersama kotak emas yang dia simpan untuk dia bercita-cita ingin melaksanakan ibadah haji, sehingga habis terjadi tsunami itu kotaknya itu dibawa kemanapun dia pergi, dan di situ ada emasnya. Sehingga dia bercerita-cerita atau bertanya-tanya sama orang, gimana sih caranya? Karena dia seorang yang tua, udah bongkok, dia pun mungkin awam lah, karena dia seorang seorang nenek yang berada di kampung. Dia bertanya sama orang, sehingga banyak orang yang ditanyai itu ketawa, karena nggak mungkin lah dia seorang yang nenek udah tua. Terus dia pekerjaannya dia pun sehari-hari cuma jualan di sekolah dasar, yang jualannya pun itu sebentar. Nggak mungkin dia bisa naik haji. Sehingga lama-kelamaan dia sendiri langsung dia pergi ke Banda Aceh, dia orang Aceh, pergi ke Banda Aceh dan menjual emasnya itu, sehingga ada saudara dia itu di sana di Banda Aceh. Sehingga dia bertanya di mana bisa mendaftar haji. Sehingga singkat cerita, sesudah dia mendaftar haji, dia pergilah ke haji, sampailah tahun di mana dia sampai jatah dia pergi ke haji. Terus sesudah sampai dia di haji, yang banyak dia bercerita tentang kejadian yang di sana. Ketika kadang-kadang dia sedang melempar umrah atau melakukan tawaf, sehingga dulu kalau tawaf asli itu ada yang tawaf asli daripada masa Nabi, dan sekarang mungkin diperbanyak atau diperluas, sehingga putaran tawaf itu keliling Ka'bah. Putaran keliling Ka'bah itu menjadi luas, dan tempat aslinya cuma di sekitaran itu, dan itu mungkin nggak terjangkau bagi orang Indonesia kecil. Sehingga yang terjadi ketika dia lagi melakukan putaran sekeliling Ka'bah itu, tiba-tiba ada seorang yang berbadan besar, mungkin orang itu orang Eropa atau apa, mengendong nenek, karena nenek itu kecil, kecil bengkok, bongkok lagi dia. Terus si orang besar ini mengambil seorang orang barat lah kita bilang, atau orang asing, dia mengambil nenek itu membawa ke tempat aslinya Nabi dulu melakukan keliling Ka'bah. Padahal dia nggak tahu yang namanya bahasa atau apa. Tapi si orang asing ini langsung membawanya dia ke tempat aslinya sebelum dilakukan pelebaran atau peluasan daripada masjid. Yang kedua, dia sering ketika duduk atau beristirahat, banyak orang yang datang kepada dia itu mengasih uang atau makanan. Kebanyakan mengasih uang dikasih uang sedekah atau apa. Sehingga sampai-sampai dia mau belanja ketika dia hampir mau pulang. Itu ketika dia asik belanja sama kawan-kawannya nenek itu tadi, yang rombongan nenek itu tadi, banyak orang yang dari orang-orang asing itu mentaktir atau membeli apa yang si nenek itu beli. Mereka membayarnya, padahal mereka nggak mengerti bahasa nenek ini, dan nenek ini pun tidak mengerti bahasa si orang asing itu. Sehingga kadang-kadang timbul cemburu sosial dari kawan-kawannya dia, karena nenek itu selalu dibayar, udah dibayar sama orang itu, dikasih sedekah, dikasih uangnya lagi. Sehingga singkat cerita, ketika dia pulang ke Aceh, uangnya itu semakin banyak bertambah. Karena kenapa? Banyak sekali orang-orang yang ngasih sedekah buat dia waktu dia melakukan hajinya di sana. Ini nyambung cerita yang kemarin itu. Mengapa ini terjadi ketika dia melakukan haji? Mengapa ini sampai terjadi? Kita putar ke belakang.
Ini adalah hikmah daripada dia menjaga yang namanya ibadahnya, hikmah dia menjaga akhlak budi pekertinya, hikmah dia yakin dan begitu yakin dia menyimpan uangnya sedikit demi sedikit. Dia simpan membeli emas sampai pada waktunya dia bisa pergi ke haji. Itu semua adalah hikmah daripada perbuatannya yang dulu. Nampaklah di sana ketika dia melaksanakan haji. Kalau dipikir kan nggak mungkin. Banyak orang-orang yang bersedekah sama dia. Siapa yang suruh? Pasti Allah. Itu yang suruh itu Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertolongan yang dia dapat di sana sehingga ketika dia kembali uangnya pun banyak. Yang paling kaget saya itu setahun kemudian sesudah dia pulang daripada haji, saya mendapat kabar bahwa nenek itu udah pergi umrah dan udah pulang umrah. Subhanallah. Padahal dia seorang nenek yang udah tua, bongkok, penghasilannya tidak seberapa. Kalau kita pikir dengan penghasilan kita mungkin lebih. Tapi dia sanggup pergi haji dan tidak jauh berselang tahun kemudian dia pergi ke umrah. Masya Allah. Allah maha berkehendak. Karena sesuatu bukanlah karena uang, tapi sesuatu itu karena keinginan yang kuat dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, mudah-mudahan dapat manfaat bagi saya pribadi. Itu merupakan pengalaman saya pribadi. Saya ketemu di suatu tempat dan saya suka sekali cerita orang ini dan selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.